Hai teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu about router OS. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu ada router OS, router board, router OS features, dan name, tipe, dan arsitektur. Yang pertama ada Mikrotik router OS. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, Mikrotik memiliki dua jenis, yaitu software dan hardware. Untuk software, bentuknya adalah router OS, sedangkan hardware-nya disebut router board. Router OS adalah sistem operasi berbasis operating system OS seperti Windows, Linux, server, virtualisasi misalnya VMware, VirtualBox, dan juga pNetLab. Berikut ini adalah tampilan terminal pNetLab atau terminal Mikrotik yang biasa digunakan. Router OS dapat diinstal di PC atau sebagai virtual mesin, sama seperti ketika kita menginstal server di VirtualBox atau VMware. Router OS merupakan standalone operating system berbasis Linux kernel versi 3.3.5. Alasan router OS diinstal di PC. Jika router OS diinstal di PC, kita bisa melakukan kustomisasi hardware seperti menentukan prosesor, menentukan RAM, menentukan hard disk. Selain itu, jika terjadi kerusakan akibat misalnya petir, kita hanya perlu mengganti bagian yang rusak saja, contohnya LAN card, bukan seluruh perangkat. Sedangkan pada router board, jika rusak karena petir, maka seluruh perangkat harus diganti. Fitur-fitur tertentu juga lebih baik dijalankan di router OS software yang diinstal di PC atau di server, tergantung kebutuhan dan prinsip masing-masing pengguna. Sebelum kita lanjut, ayo kita menelusuri bersama di Google untuk mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis router OS Mikrotik. Kalian bisa mengetikkan di kolom pencarian Mikrotik tampilannya seperti ini, Mikrotik S86 bit. Lalu ada kalau Mikrotik Dinara tampilannya seperti ini. Lalu ada lagi Mikrotik Anito, tampilannya seperti ini, dan Mikrotik Max. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar dan bentuknya di sana supaya lebih paham seperti apa tampilan dari masing-masing versi router OS. Selanjutnya ada Mikrotik router board. Setelah memahami router OS, sekarang kita bahas tentang router board. Router board merupakan perangkat fisik hardware yang di dalamnya terdapat sistem operasi router OS. Jadi singkatnya, router board itu hardware, router OS itu sistem operasinya. Router board menjalankan fitur-fitur seperti switching, routing, dan fitur-fitur Mikrotik lainnya. Fitur-fitur tersebut bisa bergabung dalam satu perangkat keyboard. Perangkat router board atau dipisah berdasarkan kategorinya, misalnya wireless A, wireless B, dan sebagainya. Perbedaan dengan router OS yang diinstal di PC, router OS bisa dikostumasikan CPU, RAM, stroke, dan lain-lain. Router board hardware sudah default, tidak bisa diganti komponennya. Router board juga tersedia mulai dari low end hingga high end router. Jadi router board dibuat untuk menjalankan router OS secara langsung dalam perangkat fisik. Sekarang kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu router OS fitur.
Sekarang kita lanjut fitur-fitur router OS. Banyak orang mengira MikroTik hanya berfungsi sebagai router, padahal MikroTik memiliki banyak fitur dan manfaat penting. Berikut fitur-fitur utama yang dimiliki router OS, yaitu ada support wireless network. Router OS mendukung wireless network baik indoor maupun outdoor dengan standar A/B/G/N/. Contoh perangkat indoor, cap wireless MikroTik. Contoh perangkat outdoor, point-to-point atau point-to-multipoint. Point-to-point bisa MikroTik SXT, LHG, AC, dan lain-lain. Kalau point-to-multipoint, MikroTik Mantibox, Omnitek, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada routing. Routing memiliki fitur dynamic routing, static routing. Keduanya sudah mendukung IPv4 dan IPv6. Lalu ada firewall dan NAT. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan agar aman dari serangan, dapat memblokir website tertentu, dapat mencegah serangan internal, bisa juga membatasi akses ke sosial media atau aplikasi tertentu. Sedangkan NAT, Network Address Translation, digunakan untuk menjalankan IP private ke IP publik dan sebaliknya. Lalu yang keempat ada KOS atau Bandwidth Management. KOS digunakan untuk bandwidth management, yaitu mengatur pembagian kecepatan jaringan agar lebih stabil dan merata antar pengguna. Lalu yang kelima ada point-to-point tunneling. MikroTik juga mendukung tunneling seperti PPT, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Biasanya digunakan untuk meremote server dari jarak jauh. Lalu yang keenam ada user management. MikroTik menyediakan berbagai fitur manajemen pengguna seperti DHCP server, memberikan IP otomatis kepada klien. Lalu web proxy, caching, dan pengaturan akses web. Lalu hotspot memberikan portal login user dan password kepada klien. Lalu radius, sistem manajemen user terpusat. Lalu yang ketujuh ada tools. Router OS juga menyediakan tools tambahan untuk monitoring dan pengujian jaringan seperti bandwidth test, torch, netwatch, MRTG. Semua ini berguna untuk melihat performa dan menguji jaringan. Lalu kita masuk materi yang ketiga, ada name, tipe, dan arsitektur. Yang pertama, A. Penamaan routerboard. Routerboard memiliki 3 kategori nama, yaitu simbol nama, word, expansion naming. Simbol nama contoh RB433, RB routerboard, 4 seri atau kelas routerboard, 3 pertama jumlah port Ethernet, 3 terakhir jumlah slot mini PCI atau wireless. Word kata contoh nama routerboard Omnitik, Grovo, XTSK, LHJ, LHDNADIS, CAP, WAP, HAP, HIX. Expansion naming kategori digunakan untuk routerboard dengan lebih dari 9 port Ethernet, contohnya RB600, RB800, RB1000, RB1100. Lalu ada router tipe. Setiap perangkat routerboard memiliki kode tipe belakangnya, yaitu contoh RB92UI 5A2ND TC. Penjelasannya, RB routerboard 9 seri 900, 5 jumlah port Ethernet, 2 jumlah wireless interfaces UI fitur board, 5AC2ND support wireless 5GHz dan 2.4GHz dual band. TC jenis casing. Kode tambahan U support port USB, G support gigabit port. Untuk mengetahui arti kode-kode lengkap, silahkan kunjungi ini website ini. Yang ketiga ada routerboard arsitektur. Sama seperti PC, routerboard juga memiliki arsitektur prosesor, diantaranya x86, x64, MIPSBE, ada SIMIPS, ada TILE, ada PPC, ada ARM. Contoh CRSI atau CRS2, arsitektur MIPBSEB,
B-Mini Arsitektur SMIPS. Setiap arsitektur memiliki kinerja prosesor dan dukungan OS berbeda-beda. Jadi software router OS yang digunakan juga akan berbeda tergantung arsitekturnya. Untuk melihat daftar lengkap arsitekturnya, teman-teman bisa mengunjungi Mikrotik.com ini. Oke, mungkin seperti itu saja pembahasan bab 2 kali ini, yaitu tentang router OS dan router boot, fitur-fitur Mikrotik, nama, tipe, dan arsitektur router boot. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.